Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita bisa merasakan bagaimana indahnya kita hidup pada hari ini. Wassalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita masuk pada pertemuan akhlak puji. Sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan bagaimana tentang yakninya beriman kepada hari kiamat. Ustaz sudah menjelaskan kepada Anak Ustaz pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian manfaat kita beriman kepada hari kiamat. Kemudian pada hari ini masuk kita pada pembelajaran ini akhlak terpuji. Yang pertama adalah etika kita berada di tempat ibadah. Tak kala kita berada di tempat ibadah, salah satunya masjid, sebenarnya kita harus memiliki etika. Yang pertama, yakninya kita usahakan kita tersebut suci sebelum kita memasuki masjid tersebut. Artinya kita berwudu terlebih dahulu, kita bersuci, kita sterilkan diri kita ini. Apalagi dalam momen virus corona ini, perbanyaklah kita mencuci tangan, perbanyaklah kita mencuci diri kita ini agar kita terlindungi juga dari namanya virus corona tersebut. Kemudian, tak kala kita masuk ke dalam masjid tersebut, tempat ibadah, dahulukan kaki yang kanan. Jangan Anak Ustaz asal masuk saja, kaki kiri pun masuk juga. Jadi artinya kita tidak punya etika. Jadi beradablah di saat kita masuk yaitu dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni semoga di saat kita masuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, tak kala kita berada di masjid sampai kita keluar, nantinya jangan ada kegiatan-kegiatan yang merugikan di sana. Artinya kita bicara, kita ribut, kita berkelahi, kita kejar-kejaran dan segala macam, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi etika kita berada di masjid, sebenarnya kita harus berzikir, berdoa, sholat, baca Quran, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, berinfak, bersedekah dan segala macamnya. Kalau ada kajian kita dengarkan, kalau ada hal positif kita dengarkan di dalam masjid tersebut. Jadi kita berarti manusia yang beradab kita. Jadi jangan kita samakan masjid dengan pasar. Jangan samakan masjid dengan rumah. Jangan samakan masjid dengan tempat-tempat yang lainnya. Masjid adalah tempat ibadah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak saya, kita pun harus mempunyai akhlak di sana. Ini ya etika kita beribadah. Ketika kita berada di tempat ibadah, akhlak adalah langkah salah satunya yang harus kita kedepankan. Bagaimana Nabi Muhammad itu dipuji karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana sopannya Nabi Muhammad, bagaimana ini adalah karena akhlak. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, suri teladan. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi jelas kita harus memiliki akhlak di tempat ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, etika kita berada di tempat umum seperti di sekolah, di perkantoran, apapun bentuknya, tetap kita memiliki akhlaknya. Yani yang tak kala kita berbicara dengan sopan, dengan rahmah. Di saat kita menunggu antrian, maka tertiblah dalam antrian tersebut. Jangan memotong antrian. Kemudian jangan bergelut, jangan melakukan tindakan-tindakan yang buruknya apabila kita berada di tempat umum. Apakah itu pasar, apakah itu sekolah, apakah itu perkantoran dan yang lainnya. Kemudian kita berada juga di jalan umum, maka kita juga memiliki akhlak, etika. Agar apa? Agar kita tidak ditabrak orang.
maka berjalanlah kita sesuai dengan arealnya, sesuai dengan koridornya, dengan ketentuannya. Jalan kita di pinggir, jangan di tengah, ditabrak kita nanti. Jadi kepada Ustaz saya sampaikan, maka etika tersebut penting. Apalagi bisa kita berjalan di tepi tersebut kita bergelut, berlari-lari. Nah, bisa jadi kita terjatuh, setelah kita terjatuh kita juga ditabrak oleh yang namanya kendaraan tersebut. Jadi kita harus mempunyai etika. Jadi di saat kita berjalan, tanamkan pada diri kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik yang datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan akhlak, dengan adab yang kita tanamkan tersebut, Ana Ustaz menjadikan manusia yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang dicintai oleh semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.